Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Silvi Amanda Febri dari Manajemen 5, NIM saya 267. Video kali ini kita akan membahas sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu pertama kali dikenalkan di Sulawesi pada abad ke-7. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia karena beberapa alasan. Di antaranya, 1. Bahasa Melayu mudah dipahami karena tidak memiliki tingkatan bahasa. Yang kedua, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa kebudayaan di zaman Sriwijaya, seperti bahasa buku pelajaran agama Buddha. Yang ketiga, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa antar suku di Nusantara dan untuk berkomunikasi dengan pedagang dari luar Nusantara. Bukti penggunaan bahasa Melayu bisa kalian lihat pada prasasti yang ada di Palembang tahun 683 yang masih menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu menyebar ke seluruh Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Sejak saat itulah bahasa Melayu mulai menjadi bahasa sehari-hari di Selat Malaka dan terus mengalami perluasan hingga abad ke-17. Memasuki abad ke-20, mereka merasa harus ada sesuatu untuk mengikat bangsa Indonesia. Bapak Muhammad Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia dan disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Akhirnya, bahasa Melayu disahkan menjadi bahasa pemersatu bangsa dan diganti dengan bahasa Indonesia. Dan kemudian disahkan pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia mengalami 3 fase perkembangan, yaitu fase bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa resmi negara, dan bahasa internasional. Nah, teman-teman, itulah sedikit informasi yang saya ketahui tentang sejarah bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton.